Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai analisis instrumen assessment yang meliputi tingkat kesulitan, daya pembeda, analisis pengecoh, indeks sensitivitas, dan manfaat kegiatan analisis. Pembahasan materi kali ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Irfan Mariana Akbar, Nadia Munawwaroh, Asfi Ulfa Santosa Putri, dan Sofia Nur Azizah. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Munawwaroh, yang kedua oleh Asfi Ulfa Santosa Putri, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Sofia Nur Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan analisis tingkat kesulitan. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Identifikasi terhadap butir soal di sini dilakukan dengan harapan agar menghasilkan berbagai informasi berharga yang pada dasarnya agar mendapatkan feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Analisis butir soal di sini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka telah memahami materi yang telah diajarkan. Tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan soal adalah peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Bentuk indeks di sini adalah angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dan hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Dalam hal ini, item yang baik adalah item yang tingkat kesukarannya dapat diketahui, yaitu soalnya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Rumus tingkat kesulitan. TK sama dengan U ditambah L per T, di mana TK adalah indeks tingkat kesulitan, U adalah jumlah siswa yang termasuk kelompok pandai, upper group, yang menjawab benar untuk tiap soal. L adalah jumlah siswa yang termasuk kurang, lower group, yang menjawab benar untuk tiap soal. T adalah jumlah siswa dari kelompok pandai dan kelompok kurang, jumlah upper group dan lower group. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang materi daya pembeda. Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. DP sama dengan U dikurangi L per setengah kali T. Keterangannya, DP adalah indeks daya pembeda yang dicari. U adalah jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok pandai yang mampu menjawab benar untuk tiap soal. L, jumlah siswa yang termasuk kurang yang menjawab benar untuk tiap soal. T adalah jumlah siswa keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengecoh. Analisis pengecoh adalah opsi-opsi yang bukan merupakan kunci jawaban yang benar. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P dikali 100% dibagi N dikurangi B, N dikurangi 1. Keterangannya, IP adalah indeks pengecoh, P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N jumlah peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N jumlah alternatif jawaban, dan 1 adalah bilangan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai analisis sensitivitas.
Soal sensitivitas butir tes digunakan untuk menentukan apakah suatu butir soal mampu mengukur efek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sensitivitas butir soal dinyatakan dengan indeks sensitivitas yang disimbolkan dengan huruf S, yaitu suatu ukuran seberapa baik suatu butir soal dapat membedakan tingkat pemahaman antara siswa yang telah menerima pembelajaran dengan siswa yang belum menerima pembelajaran. Indeks sensitivitas butir soal bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan RB dikurangi RA dibagi T. Keterangannya, RA adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada saat pretest, RB adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada saat posttest, T adalah jumlah rata-rata siswa yang mengikuti pretest dan posttest. Pretest, yakni serangkaian tes yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Posttest, yakni serangkaian tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Yang terakhir, mengenai manfaat kegiatan analisis, yang terdiri dari 1. Membantu pengguna tes dalam mengevaluasi tes yang digunakan. Melalui kegiatan analisis butir soal, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan butir soal yang digunakan. 2. Relevan bagi penyusunan tes informal, seperti tes yang disiapkan guru untuk siswanya di kelas. 3. Mendukung penulisan butir soal yang lebih efektif. 4. Secara materi, kegiatan analisis butir soal dapat memperbaiki tes di kelas. 5. Meningkatkan validitas dan reliabilitas soal. Validitas dan reliabilitas soal sangat berkaitan. Validitas adalah kesahihan atau kebenaran tes. Tes atau soal yang digunakan disebut valid apabila mampu memberikan nilai yang sesungguhnya dari apa yang diinginkan. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil tes. Pengujian hasil tes yang relatif tetap dapat dikatakan bahwa hasil tes tersebut reliabel atau dapat dipercaya. Dalam arti, kompetensi yang diujikan selaras dengan penguasaan siswa. Yang keenam, menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. 7. Merevisi soal yang tidak relevan dengan materi. Ya, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya, tetap di rumah saja, dan jangan lupa jaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan jaga kesehatan karena kesehatan adalah sebagian dari imun. Mari kita tingkatkan iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.